وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Hebat, SMP Negeri 5 Rupan, adalah yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik di SMP Negeri 5 Rupan. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya sebagai MC dalam kegiatan diseminasi disiplin positif yang sebagai penyelenggaranya adalah Kombel dari SMP Negeri 5 Rupan. Saya akan membacakan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah pembukaan. Bila kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan acara kedua, yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fajri SPD. Kepada Bapak Ahmad Fajri dipersilakan. Tadi dibacakan namanya tinggal. Tadi fungsinya. Masih jangan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Ahmad Fajri. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala atau apapun. Baiklah, kita lanjutkan acara ketiga, yaitu penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hafidin SPD GDR, yaitu tentang diseminasi disiplin positif. Kita tahu bahwa Bapak Hafidin SPD GDR ini adalah ketua Kombel dari SMP Negeri 5 Rupan. Pada Bapak Hafidin dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti saya menyampaikan SMP 5 Rupan, jaya 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 bisa, jaya 3 kali, bisanya terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Oke. SMP 5 Rupan, jaya 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 bisa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. SMP 5 Rupan, jaya 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 bisa, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kurikulum yang hari ini bersedia hadir di kegiatan diseminasi yang kami laksanakan dalam penerapan pengalaman budaya positif. Dan yang kedua, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang kami ucapkan banyak-banyak terima kasih di sela-sela waktu kesibukannya memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi dan ini merupakan proses atau tugas dan juga berkaitan dengan kombel kita juga nantinya. Dan tentunya di siang hari ini penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis ini adalah merupakan hal yang penting, merupakan wujud aksi nyata bahwasanya dasar dari pondasi Bapak Ibu semuanya ini sangat penting sekali. Terkadang kita tak sadar apa yang kita lakukan ini apakah benar-benar sudah sesuai dengan disiplin positif atau tidak. Semalam kami sudah berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga pengajar praktik bahwasanya disiplin positif ini adalah ranah kita bersama dan ini juga merupakan ranah penting dari peran guru BK. Nanti misalkan kalau ada pengawas datang ataupun stakeholder yang ada, guru BK wajib tahu tentang disiplin positifnya apa aja yang sudah dilaksanakan di sekolah. Dan guru sudah wajib melaksanakan disiplin positif pembiasaan di sekolah. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu semua. Kenapa saya katakan seperti ini? Pada dasarnya di kurikulum Merdeka khususnya itu ada profil pelajaran Pancasila yang wajib kita laksanakan. Dan salah satunya peranan budaya positif. Perkenalkan Ibu Rita Astuti, tak perlu kenalan lagi. Ini merupakan kepala sekolah kita, Ibu Roza Novita SPD Aur MPD, ini fasil kami. Dan Bapak Anju yang semalam datang waktu kegiatan pendampingan individu, itu Pak Anju Novarok. Hasudungan itu bukan haji Bapak Ibu ya, Hasudungan. MPD pengajar praktik kami. Roza Novita. Ibu Roza Novita itu fasil itu dosen yang memberikan bimbingan, yang mengajar, yang memberikan nilai. Jadi sebenarnya guru penggeraknya enak Bapak Ibu semuanya. Fasil itu tidak fleksibel aja. Maksudnya apa? Dia tidak terlalu ada penekanan tentang tugas harus seperti apa seperti ini, tidak. Yang penting kita mengikuti awal sampai akhir. Gitu. Nah, konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini tentunya nanti adanya keyakinan kelas. Yang kedua, disiplin positif ini adalah kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai dibagikan, posisi kontrol kita seperti apa. Yang terakhir, motivasi perilaku manusia yang akan kita laksanakan nanti segitiga restitusi. Ini yang banyak sekali. Nanti ini penting sekali. Kenapa? Kenapa semalam kami sempat bertanya, kenapa ini harus didiskriminasikan? Kenapa kok tidak langsung saja kita arahan individu per individu? Tidak. Ini harus menyeluruh kepada seluruh warga sekolah. Kenapa? Kalau nanti rekan-rekan sejawat semuanya paham dengan konsep inti budaya positif ini, insya Allah kegiatan dari kami nanti untuk menjalankan prospek ke depan itu akan terlaksana dengan baik, akan mudah terlaksana dengan baik. Nah, kita lihat perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Paradigma belajar terjadi karena adanya perubahan. Paradigma mindset kita ke depan itu seperti apa? Pemikiran kita seperti apa? Awalnya pembelajaran berubah pada guru, sekarang kita berubah kepada murid lagi. Sekarang pertanyaannya, mungkin ada sedikit pertanyaannya. Apa itu posisi kita sebagai guru sudah menerapkan pembelajaran berpihak kepada murid atau berfokus pada guru? Bapak Ibu kebanyakan yang mana? Pada guru. Guru yang sebagai raja di depan, ya kan? Terus guru yang sebagai orang yang paling pintar di depan, guru yang menyediakan, yang berbual banyak, yang bercakap paling banyak, murid hanya sekedar mendengarkan. Itu merupakan konsep yang salah setelah kita tahu, paham bahwasanya paradigma perubahan belajar seperti apa. Yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah yaitu berfokus kepada murid.
Contoh berfokus pada murid seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Ibu Haja lah yang sudah paham. Ibu Haja. Pembelajaran berfokus pada murid itu seperti apa, Bu Haja? Kira-kira. Ini kalau yang pernah diterapkan itu ya apa model pembelajaran PBL. Jadi guru itu tidak menjelaskan materi. Selama ini kita lakukan, saya sendiri Pak ya sebelum mengikuti kegiatan itu kita sebagai guru yang mendominasi nilai. Jadi ketika kita menerapkan model PBL tadi, ternyata siswa lah yang menentukan konsep. Jadi itulah salah satunya pembelajaran kita itu harus siswa yang lebih dominan gitu, berpusat kepada siswa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Haja. Oke ya, terlalu banyak ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Zuriati. Yang disampaikan Ibu betul. Kita harus student center. Student center itu apa? Nanti kalau ada yang bertanya, gaya pembelajaran Bapak Ibu semuanya seperti apa? Paradigmanya seperti apa? Kita sudah menerapkan student center. Contoh student center yang sudah dilakukan ini semalam waktu saya memberikan penilaian kinerja PMM observasi kelas kepada Ibu Bintang, itu sudah menerapkan student center. Karena anak yang menari, bukan gurunya yang menari model gerak anak kiri kanan tidak, tapi anak yang memulai. Contoh lingkaran misalkan kata Ibu Bintang, anak yang melakukan. Segitiga misalkan, udah segitiga anak lakukan. Jadi saya nggak tahu bahasa tadi seperti apa. Dan itu anak sudah melakukan, dan itu namanya student center. Contoh olahraga, guru tidak lagi yang memberikan teknik dalam bermain sepak bola, tapi anak sudah tahu dia, anak sudah paham, oh seperti ini gerakan sepak bola, anak yang melakukan. Contoh misalkan dalam pendidikan agama Islam, menerapkan tentang salah belajar sholat, anak yang langsung, anak yang berfokus kepada materi pembelajaran yang ada. Jadi itu disebut dengan student center untuk Bapak Ibu semuanya, atau yang disebut dengan berfokus pada murid. Sistem pendidikan yang lama menempatkan murid sebagai objek pembelajaran. Iya, yang lama ini saya rasakan betul. Guru mencatat, silakan catat, salin, ringkas, kerjakan latihan. Apalagi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk menjadikan pemikir pelajar Pancasila. Kita harus tekankan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, dan ini keluar di PPG, Bapak Ibu, mohon maaf. Pembelajaran Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan apa? Yang pertama student center, yang kedua apa namanya? Yang kedua Pak Bu Mira? Student center namanya? Teacher center, Teacher center. Ingat, student center, teacher center. Mana yang akan kita lakukan? Student center. Berfokus pada murid. Oke. Coba lakukan secara berpasangan. Anda dan rekan guru melakukan suatu kegiatan. Nah, ini mengumpul barang berharga. Oke, ini sistemnya kayak gini Bapak Ibu. Oke. Oke. Kita tidak lakukan berpasangan ya. Kita cobakan aja dulu. Kalau saya dulu pernah menyampaikan kepada anak itu tentang rukun Islam. Pernah saya lakukan. Rukun Islam kan ada 5 ya. Ada ini ya. Kalau kita menggenggam sebuah mikrofon, rukun Islam yang pertama, syahadat. Sudah pasti kita lakukan kan, genggaman seperti ini. Kira-kira kokoh nggak kalau hanya syahadat aja? Masih goyang. Yang kedua apa? Kalau sholat sudah kita laksanakan, kira-kira seperti apa genggamannya? Masih kokoh tidak? Belum. Masih goyang. Tiga apa? Puasa. Puasa sudah kita laksanakan? Sudah. Oke. Kira-kira lebih kuat daripada yang kedua? Belum. Yang keempat? Zakat. Sudah pasti lah ya, karena banyak semua ya, apa ya kan? Sudah kuat, kokoh kita kira-kira? Udah mulai. Goyang masih goyang, tapi masih kuat apa yang di awal tadi ya. Yang terakhir? Haji. Haji ini kan sudah mampu. Kira-kira keempat ini kita genggam Bapak Ibu. Ini posisi kontrol kita sebagai umat Islam. Kuat tidak? Kuat kan? Kalau kita hanya berpegang kepada syahadat, apa yang akan terjadi? Itu contohnya ada yang imannya goyang gara-gara sebungkus sekardus mie instan. Dia baca syahadat baca. Mohon maaf, ada salah satu artis, saya nggak sebutkan namanya. Dia mualaf,
tapi bimbingannya baca syahadat iya, tapi bimbingan sholatnya tidak dilaksanakan, bimbingan terus akhirnya goyang, kembali lagi kepada kejadian yang lama. Kamu disebutkan. Oke? Ya. Guru memegang posisi kontrol itu Bapak Ibu. Ya. Apakah Anda akan membuka tangan Anda? Apa alasannya? Ini kan sebenarnya ini SDK kita ya, cuman kita tidak menerapkan itu. Jadi intinya, guru itu memegang posisi kontrol Bapak Ibu. Kapan kita lepas, kapan kita genggam. Oke? Sekarang, memegang kontrol, membuka atau menutup tangannya apa gunanya? Nah, pertanyaannya ini. Kalau kita melepaskan anak-anak kita Bapak Ibu, tak ada kontrol di sana, apa yang akan terjadi? Attitude-nya bermasalah, rendah. Semalam bersama instruktur saya pernah bertanya seperti ini. Yang lain pada setuju, mungkin Bu Mira tahu. Saya satu-satunya orang yang langsung vokal menyampaikan, Pak, mungkin di antara yang lain setuju hukuman itu dilarang di sekolah. Tapi bagi saya Pak, mohon maaf, saya tidak munafik dengan hal itu. Yang lain mungkin bergerak artinya mengikuti arus. Sekarang pertanyaannya, kalau hukum itu dibedakan dengan kondisi zaman sekarang, lihat kasus anak yang dibakar di Sumatera Barat. Ada dengar apa itu? Anak SD dibakar waktu dia membersihkan sampah, disiram air bensin sama kawannya. Mata sebelah dibakar, meledak. Meninggal akhirnya kan luka bakarnya. Apakah pendapat kontrol itu sudah baik atau belum? Sudah baik atau belum? Belum. Kenapa? Karena pada saat ini hukuman itu dilarang. Tidak boleh lagi. Pertanyaannya Pak, apakah itu harus kita laksanakan? Dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, apakah itu harus seperti itu? Nah, dijawab bahwasanya kita sebagai guru itu harus menerapkan yang namanya disiplin positif dengan teori-teori yang ada nanti akan saya sampaikan. Sekalian Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya diri kita lah yang memegang kontrol atas tangan kita. Seperti saya sampaikan tadi. Apakah kita menutup atau membuka tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Ini peranan guru. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika di sekolah lama itu ada murid yang bermasalah, kasusnya besar sekali. Apakah murid itu dikeluarkan atau tidak? Ini kan permasalahan yang besar. Kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah, ada anak nih sudah melanggar attitude yang sangat keras, melanggar norma-norma yang ada di sekolah. Udah berat sekali. Kira-kira pantas gak anak itu dikeluarkan dari sekolah? Kita sekolah ini untuk mendidik. Kok bisa dikeluarkan anak? Kira-kira menurut Ibu seperti apa? Apa posisi kontrol besar itu? Apakah kita sudah melaksanakan ini? Sebelum kita melakukan, apakah kita sudah ada yang kita kalikan dulu gitu ya? Apakah sudah ada bimbingan terhadap sesuatu atau kalau misalnya selama ini semua guru menyalahkan dia, berarti anak itu tidak 100% salah gitu ya. Karena semua guru mengucap dia. Jadi intinya kita kembali ke belakang dulu, prosesnya kita itu aja ya. Apakah kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah sudah menerapkan bimbingan atau belum? Kalau sudah dibina, orang itu ada yang berarti seperti itu Bu, hati-hati. Kadang-kadang, mohon maaf nih, sekolah itu kan tujuannya itu apa? Mendidik kan? Anak saya kok dikeluarkan, dia kan salah, ya benerin dong. Kan gitu kan? Nah, ini kan kebenaran. Tapi kita sebagai guru kok mengeluarkan anak dia dari sekolah? Nah, itu kan pertanyaan yang sulit itu sebenarnya. Kita sebagai guru apa? Kecuali kita main hentam aja mengeluarkan anak itu tanpa ada bimbingan. Kita sampaikan kepada orang tua. Mohon maaf Bu, kita sudah memberikan penyelesaian. Kita sudah melakukan pembinaan. Anak ibu bukannya malah dibina makin bagus, tapi malah mencerminkan kepada anak-anak yang lain untuk mengikuti alur dia gitu. Malah makin banyak kasusnya. Itulah yang kita sekat. Mungkin sekolah ini tidak cocok bagi anak ibu. Kita pindahkan ke sekolah yang lain yang lebih peraturannya lebih keras. Akhirnya orang tua setuju Ibu. Akhirnya dia keluarkan. Dan mohon maaf, di sekolah lain dikeluarkan juga Bapak Ibu. Serius, ini fakta. Saya guru yang mengeluarkan dia dari sekolah. Karena waktu itu perasaan sebagai wakil siswaan. Kasusnya ada banyak betul. Saya nggak bisa keluarkan dari lagi. Saya sampaikan ke kepala sekolah, saya sampaikan ke yayasan.
Pak, kasusnya ini segala macamnya. Melakukan pembinaan ke 1 bulan, guru BK pengkualahan. Ada anak murid guru BK-nya cantik. Kayak gitu dia ke guru BK. Cantik. Dia ibu cantik. Kayak nggak ada merasa bersalah. Tidak ada merasa bersalah, tidak ada. Kalau sama guru laki-laki baru alhamdulillah aku. Akhirnya aduan itu datang, Pak anak ini tak ada Pak. Saya ngomong baik-baik, nah jangan kayak gini, segala macam kayak gini. Akhirnya dipulang. Nah ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu dari kasus yang tadi. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan ya mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah tadi yang perlu kita sampaikan bahwasanya disiplin positif itu bukan hanya tentang peraturan yang keras Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol melakukan segala tindakan. Jadi intinya Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan sesuatu hal kesadaran individu. Contoh kayak buang sampah, dia ambil sampah buang pada tempatnya. Dia bukan karena ada peraturan buanglah sampah pada tempatnya, buang sampah 100 poinnya, iya. Tapi dia dengan kesadaran sendiri itu dia melakukan hal yang baik, dan bagaimana kita sebagai guru mengontrol diri tersebut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami diri, menyadari segala tindakan yang dilakukan, motivasi intrinsik ini dari dalam Bapak Ibu. Contoh, ya, Bapak Ibu pernah tidak melakukan bimbingan kepada satu anak, tapi dia langsung sukses. Itu gara-gara ibu. Ada tidak? Dia anaknya dekat banget sama ibu. Tapi setelah tidak langsung Bapak Ibu memberikan penerapan itu dan dia berubah. Dia anaknya pertama dia nih, kelas 7, kelas 8, ke atas kelas 9, dia dekat sama ibu. Nah, nanti kamu kayak gini, dia suka kamu kayak gini. Dengar kabar dia sama SMA kuliah dia dulu. Ada nggak seperti itu? Inilah yang disebut dengan pengaruh-pengaruh intrinsik dari dalam Bapak Ibu. Intrinsik itu dari dalam. Dari pengaruh-pengaruh motivasi, dari pengaruh-pengaruh yang ada verbal ibu sampaikan kepada anak. Tapi ada juga pengaruh intrinsik ini berubah. Contoh, anak ini pintar Bapak Ibu. Terus pada suatu ketika Bapak Ibu menyampaikan, kamu ini pintar tapi ini aja tak pandai. Ada enggak kira-kira kata-kata seperti itu? Di kelas 8 dia down, di kelas 9 dia nggak pernah juara lagi. Awalnya gara-gara itu Bapak Ibu, kamu ini pintar tapi perlakuan kamu nggak mencerminkan kepintaran kamu, ada kayak gitu ya? Kamu ini anak ustadz kan? Tapi perangai kamu kayak preman pasar, ada kayak gitu? Ada. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Pengaruh intrinsik dari dalam itu kan dalam motivasi yang salah itu. Itu yang berbahaya. Nah, ujian atau hukuman. Terhadap anak yang mendapatkan pujian, itu malah berlagak, saya kan dekat sama guru, saya berprestasi nih, ya kan? Saya paling pintar di kelas nih, tapi gara-gara pujian itu dia malah berubah perilakunya. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa Bapak Ibu? Positif. Contoh, saya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sudah kita terapkan secara tidak langsung, akan tetapi belum kita terapkan. Contoh, Bapak Ibu pernah membuat peraturan di kelas? Pernah ya? Pernah. Sering ya peraturan di kelas? Keyakinan kelas ada yang pernah dengar? Belum. Nah, ini keyakinan kelas. Nanti nilai kebajikan. Oke. Nah, keyakinan kelas dengan nilai kebajikan itu sangat kuat. Sekarang pertanyaannya, ada yang tahu peraturan? Dasar-dasar yang perlu kita ikuti, poin-poin penting yang harus dilakukan, dan kalau tidak kita lakukan ada hukuman. Itu peraturan. Ya. Contoh, Bapak Ibu pakai helm, kita pakai helm, kena tilang. Gak bawa SIM, kena tilang. Motor tak ada platnya, kena tilang. Bocing 3, kena. Peraturan ada. Tapi kalau keyakinan kelas, ini berhubungan dengan nilai kebajikan itu beda. Kalau keyakinan kelas, contohnya misalkan terlambat 5 menit push up, itu peraturan. Ada peraturan kelas itu? Keyakinan berbeda. Kita buat keyakinan kelas itu dengan bahasa nilai kebajikan. Kita tukar lagi bahasanya nggak seperti itu, nggak buat peraturan kelas lagi, tapi disiplin kelas. Bahasanya lebih. Contoh,
Meja, kursi rapi, sampah tidak ada lagi di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan sebagian dari itu bisa bahasa seperti itu. PR tidak mengerjakan, buat catatan 5 lembar. Nah, dengan hukumannya langsung. Kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita ubah bahasanya apa yang bagus? PR tadi. Tanggung jawab. Bahasa-bahasa seperti itu yang harus kita keluarkan lagi Bapak Ibu. Tak ada lagi bahasa-bahasa istilah-istilah contoh misalkan nanti takutnya kayak gini Bapak Ibu. Nah kan pikir Senin nih pacaran. Ada anak yang tegak gitu. Tegak. Kata pengawas budak berpenggerak pula gitu kan. Nah yang bertiga tuh hukumannya WC. Itu kan? Tidak lagi seperti itu. Dipanggil. Yang bertiga seperti keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Yang bertiga ibu panggil dulu ya. Nanti temui ibu di kantor. Itu aja bahasa. Langsung berikan hukuman nanti aja. Kalau hukuman nanti itu udah yang paling mutakhir akan kita laksanakan. Tapi ibu panggil dulu. Nanti bahasanya nggak peraturan lagi. Keyakinan sekolah kita bahwasanya yang terlambat itu sudah melanggar keyakinan. Jadi anak ibu yang ketiga, silakan temui ibu di kantor. Kita akan selesaikan masalah. Nanti tidak pulang mengawasi sesuatu. Terkadang itu emang sebagai pro kontra bagi kita ya. Tak beri hukuman anak sekarang kan kondisi sosialnya berbeda. Malah itu yang saya sampaikan kepada instruktur semalam tuh, Pak mohon maaf Pak, anak ini terlambat terus. Gara-gara dengan kayu dia berubah Pak. Tapi kalau dengan baik budi kita, apalagi Bu Ika yang cakep Pak, waduh. Semalam tuh siapa tadi? Bu Intan cakep. Pak Kombat yang ngajar kelas 9, dari pun saya udah lihat, saya belum sampai setahun di sini. Malah tak mau ngajar sama saya, belajar sama saya kelas 9. Satu orang mewakili kan? Kalau di sini mewakili. Dia tak berani cakap. Tapi mewakili. Dan itu yang bagus. Saya pernah berbual sama dosen saya itu. Satu sekolah itu harus ada ikon yang paling lembut. Yang takutnya harus ada. Jangan semuanya baik betul. Baik. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah itu adalah yang real kita di lapangan. Tapi nilai kebajikannya seperti disampaikan di awal tadi. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu, contoh nilai kebajikannya yang saya sampaikan tadi yang Bu Nia tadi. Nah, dari profil kehidupan sederhana ada nih. Nah contohnya apa? Rasa hormat itu apa? Dilarang membuli di dalam kelas, dilarang memojokkan kawan. Apa bahasa kebajikannya? Rasa hormat. Terus integritasnya apa? Mutu diri kita ini seperti apa? Contohnya belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, integritas diri. Mandirinya apa? Contohnya di dalam kelas dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedikit-sedikit minta ngadu, sedikit-sedikit ngadu, gitu kan? Datang sekolah biasanya dia mampu tak diantar orang tua dia, itu kan contoh hal yang simpel. Mandiri, menghargai di luar Pak Bu. Salam kita pulang menghargai, banyak contoh-contohnya. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita laksanakan di praktek hidupnya apa? Nah, kesedihan yang ada di sebelah Bapak Ibu sini. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Baik, kita perlu sampaikan sedikit. Kita hari ini sampai jam 12:08 karena saya minta waktunya 1 jam. Sebenarnya dalam LMS itu Bapak Ibu 120 menit. Kalau tak 60 menit, itu aja ada sama tuh nilai dia kurang. Tinggal dari 5 nilai kurang itu aja. Nah ini menurut DNA Gosen.
Bisa dibaca sama-sama Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia untuk mendirect ketidaknyamanan kehukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Itu motivasi intrinsik, ekstrinsik tadi Bapak Ibu. Intrinsik apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang intrinsik inilah yang akan berubah pola tingkah laku itu Bapak Ibu semuanya. Ekstrinsik apa Bapak Ibu? Nya. Contoh, kenapa anak mau sekolah? Karena orang tua dia, ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan, kenapa anak itu dia mau juara kelas? Karena paman dia kalau dapat juara 3 dikasih handphone. Ada ya? Ada imbalan. Kira-kira menurut Bapak Ibu perlu nggak imbalan itu? Perlu. Kenapa perlu? Semangat belajar lagi. Tapi prosesnya itu jangka panjang atau jangka pendek? Pendek. Kita paham betul. Jangka pendek. Karena kalau nggak ada itu lagi, kira-kira mau lagi? Mau. Tapi itu penting untuk parenting di umur berapa? 5 sampai 10 tahun. Untuk anak muda sekarang jangan lagi dikasih. Itu ada pasti-pastinya Bapak Ibu. Kalau untuk anak, contoh, anak ini Bu, dia puasanya karena dapat hadiah. Ketika umur segitu, hajar terus. Anak, misalnya punya anaknya laki-laki, ajar deh, abang nanti kalau puasa abang full, mama kasih mobil-mobilan remote, kasih aja tak apa, parenting. Masih kecil. Bapak, ibu, nanti kalau anak ibu juara kelas, kasih hadiah dia. Kita pergi ke depan. Kita pergi ke yang dekat-dekat aja lah, di Pekanbaru. Asia Farm. Ajak dia penting. Saya ada kawan saya Bapak Ibu, namanya Pak Taufik yang semalam datang ke sini itu. Dia kalau anaknya naik kelas, dia kasih piala. Naik kelas. Bukan juara kelas, naik kelas. Nah, dia parentingnya yang kecil dulu, yang kecil dia hargai. Wah, udah hebat anak bapak ini naik kelas. Ini piala dari ayah. Si piala, jadi piala sekarang udah 5, dia sudah kelas 5. Si piala sampai dia naik. Nah, ketika mau SMP, saya tanya, bapak sekolah tidak ada sampai SD aja. SMP apa? SMP saya kasih kebebasan, tidak ada keterikatan. Maksudnya tidak melepas hukuman, tapi dikasih kenyamanan dia. Parenting itu loh orang tua yang paham parenting itu. Aja, ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri dia. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya di awal tadi sudah menyinggung. Nanti ketika di dalam kelas Bapak Ibu, coba singgung sedikit. Nanti ketika ditanya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Apa yang Bapak Ibu terapkan? Saya mulai 1 dulu Pak, tak bisa banyak-banyak. Anak di sini agak kuat sedikit dengan kultur dia Pak. Tak bisa langsung 5, 10. Orang langsung 5 Bu. Kita 1 dulu. Apa itu? Terlambat berubah dengan disiplin waktu. Yang kedua mungkin kebersihan dari apa disiplin yang kuat ini. Kita mau sepakat kira-kira ada anak yang dapat sepatu kita suruh keluar apa? Temui guru piket segitiga resolusi. Bukan suruh keluar termasuk sekolah ya. Kita selesaikan dulu apa masalahnya. Tanya dulu. Jangan Bapak Ibu nanti ketika anak yang dapat pakai sepatu sendal Ibu biarkan aja. Dia pakai sendal, kebiasaan. Rencana saya di MPLS itu sepatu wajib dipakai. Saya yang nggak berat-berat itu, yang berat-berat itu apa? Kamu harus pakai dasi full time waktu gitu ya. Baju harus digosok gitu kan. Tidak mungkin pula budak kita. Kadang-kadang budak kita ini baju dari minggu ke minggu. Mohon maaf terjadi juga. Terus Bu. Itu tadi Bapak Ibu. Kita mulai dari kelas kita dulu. Ya, keyakinan ini. Nah, keyakinan kelas ini kebajikan ya, nilai kebajikan yang paling enak didengarnya dan disepakati secara tersirat maupun tersurat. Lepas dari latar belakang suku, ini lepas nih, ingat Bapak Ibu ya. Jangan Ibu melanggar suku, budaya, agama dan bahasa. Contohnya apa? Di sini kulturnya mungkin saya belum paham betul kultur di sini seperti apa. Nah, ya Melayu itu bahasa dia Melayu.
Saya tak pernah melarang anak-anak kalau di dalam kelas bahasa Melayu. Anak lupa semuanya wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya tidak pernah menggunakan bahasa asing. Belum. Nanti ada. Kapan? Ketika dia menyampaikan presentasi. Tapi kalau ketika berbuat dia bertanya kepada bos, saya jawab dengan bahasa Melayu. Kegiatan sekolah, kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid-guru dan murid jawab dan dijelaskan. Bintang udah cepat, makanya saya mewakili semuanya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak maksudnya ini apa Bapak Ibu? Ya, besok coba untuk balik kelas, mohon maaf dikata nih. Hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah bukan peraturan kelas, keyakinan kelas 92, keyakinan kelas 91. Coba besok ya, Bapak Ibu rubah untuk balik kelas, terus balik kelas. Nanti ini sebagai project dari apakah kita sudah benar-benar menerapkan sekolah disiplin. Nah, ini lihat dari kelas dulu Bapak Ibu. Kenapa pengawas itu maksudnya kelas? Jangan salah pengawas itu masuk kelas itu nggak lihat kelas bersih atau tidak, tapi lihat dulu nih. Keyakinan kelas. Wih, ada ini. Besok buat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya seperti tadi, tanggung jawab. Keyakinan kelas ini yang buat bukan Bapak Ibu, tapi siswa. Apa kira-kira yang nak dibuat? Tapi jangan pula siswa tak cakap ini pancing. Nah, keyakinan kelas kita nih yang pertama apa maunya? Pasti anak jawab, oh datang tepat waktu Bu, kata dia kan. Nah, catat dulu, datang tepat waktu dalam kurung misalkan dari 5. Apa lagi? Tak boleh berbual dari dalam kelas Bu, kata dia kan. Nah, dari Yulis, catat dulu. Udah 5 nih, udah banyak nih, udah cukup. Nah, kita buat dengan menggunakan kebajikan kelas, penerapan kebajikan kelas. Yang ini bahasanya apa kesederhanakan? Disiplin, tepat waktu. Apalagi yang ini menghargai, rasa hormat dan segala macam. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum Bapak Ibu ya, jangan yang bersifat kedaerahan, jangan bersifat tersirat najas apalagi, tak boleh. Umum itu apa? Disiplin, tepat waktu, beriman dan bertakwa. Bahasa yang baik apa bahasanya? Anak-anak dilarang bahasa kasar, bahasa yang ini. Disiplinnya apa? Pendidikannya? Santun, ya, sesuai. Wajah ada bisa di guru penggerak ya. Nah, bisa ya. Dari aku menyampaikan bahwa jadi dia sesuai. Karena PPG itu Bapak Ibu tak jauh-jauh dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu kalau masuk guru penggerak kayak mem ini, kalau mem ini terus lanjut dia dapat golden ticket, langsung masuk PPG. Tak perlu kata buku aja antrian lagi. Golden ticket itu kayak VIP loh. Langsung dapat tiket langsung ujian. Itu pentingnya berarti. Nah, ini bisa dibahas bersama Bapak Ibu. Semua warga sekolah hendaknya yang mengikuti kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Lanjut, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid berpendapat, ya kan? Sebelum itu kita jelaskan dulu step by step dari awal. Mencatat semua masukan murid, catat semua dulu, catat dulu. Terus nanti juga BK juga sebenarnya nanti coba rancang itu. Ini bukan perintah ya. Ini bukan perintah. Ini masukan. Perintah itu wahai kali itu, plus sekolah yang menggunakan perintah. Tapi ini nanti akreditasi Minggu Yuli itu duduk BK itu paling sendiri. Dia ada 2 guru BK, yang satu ibu sendiri. Jadi dia nanti kalau di akreditasi ini wakil kurikulum, kesiswaan, BK. Guru itu kolektif. Jadi yang tanya di kurikulum nih, yang tanya apa? KWSP, soal-soal ada enggak, mana bukti setelah ujian, nilai-nilai,
UAS, semuanya. Pakai kesiswaan apa? OSIS kok bisa ada saya? OSIS, segala macamnya, peraturan kelas, disiplin, keterlambatan, semuanya. Apakah ada anak-anak yang membuli atau tidak? Membuli, kata mem tak ada. Pas di guru BK, banyak pak. Waduh, banyak pak. Kepala sekolah cakap, alhamdulillah kita juara 1 TPPK pak. Apa TPPK itu? Anti perundungan pak. Di Bengkalis tuh pak. Ini sertifikatnya. Kata guru BK, banyak pak. Semalam itu lama udah pak. Ada yang guru kali itu, yang polos itu, baru kali dia perundungan. Dijotok sejak kepala udah pak. Bangga pula dia cakap seperti itu. Langsung, kalau udah guru BK cakap itu, kepala sekolah langsung. Jadi guru BK itu sendiri deh. Jadi itu guru BK buatlah di situ apa namanya keyakinan kelas guru BK, terus apa namanya itu kode etik BK dengan konseling dapur. Buat di bannernya, banner kecil. Nanti tempel aja di meja guru sini kan, letak aja di belakang. Nanti kalau ada dalam mouse, sampaikan. Aku pernah nanti itu sebagai guru BK. Seperti itu. Oke, lanjut. Aneh nih. Mencatat semua masukan, susun keyakinan itu kan sudah disusun kan dari si Bima, dari si Sila, dari susun satu. Tinjau ulang keyakinan kelas itu, barulah dibuat keyakinan ke kelas. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah nih, pada dasarnya manusia itu memiliki tujuan. Ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, apa saja yang harus kita lakukan. Nah ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ini sudah pasti. Kasih sayang dan rasa terima oleh keluarga, teman, penguasaan, oke, kebebasan dan kesenangan. Ini kita lanjutkan aja dulu. Nah ini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di tahap mana? Oke ya. Apakah Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol penghukum? Penghukum ini mungkin bisa dikatakan di dalam kelas terlambat berdiri di dalam kelas, itu penghukum. Siswa terlambat bersihkan WC, lari lapangan. Apalagi yang tidak yasinan, suruh ngulang yasinan. Penghukum. Nah, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Menghukum dengan konsekuensi itu berbeda. Dia ada 3 tahapan. Yang pertama itu menghukum, konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nanti restitusi bekerja di akhir. Penghukum itu melanggar peraturan dihukum. Ada melanggar dihukum. Ada melanggar dihukum. Konsekuensinya apa? Konsekuensi ini ibarat kata membuat sebuah stigma bahwasanya apa yang dia lakukan itu mendapatkan pembelajaran. Contoh, anak datang terlambat 5 menit, ya kan? Di waktu 5 menit itu, anak disuruh ngulang pembelajaran yang belum dia dapatkan. Nah, itu konsekuensi namanya. Adil. Sudah pernah dilakukan seperti itu? Misalkan datang kelas saya ini, terlambat 5 menit. Pak, maaf saya terlambat. Ya, terlambat kenapa? Orang tua saya nggak antar ke kebun. Silakan duduk. Ada gitu kan? Karena alasannya konkret. Tapi kalau guru yang paham dengan peraturan posisi kontrol, oke nak, anak kan terlambat 5 menit nih. Kita tadi udah sampai di bab 2, sebelumnya nggak ada bab 2. Silakan baca lagi halaman sekian. Nanti sudah dibaca, silakan duduk kembali ke mana. Ya kan? Itu konsekuensi juga. Contoh, dia coret-coret muka kawan dia. Kalau dihukum kan dia pakai fisik, lari lapangan, tapi konsekuensi itu sesuai dengan apa yang standar dia. Cek buku. Oke, nah sini anak bapak sudah mencari buku nih. Ini banyak nih, ada 3 lembar nih. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Dia yang video betul. Itu bukan hukuman apa Bu? Tapi mengkonsekuensi. Yang korban adil, yang dia dapat pelajaran, tak lagi berbuat seperti itu. Itu namanya konsekuensi orang ini. Ini penghukum. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini yang paling
ada anak pacaran. Nah, kasusnya ada anak pacaran, terus dipanggil sama ibu. Nak tahu tidak? Di luar sana dia pacaran. Kalau 13-an rusak, hamil sendiri. Langsung hamil sendiri. Tembak itu. Agama kita ini melarang seperti itu gini. Ya, membuat dia salah ya. Saya laporkan kepada orang tuamu, langsung ke orang tua, kita duduk bersama. Langsung dia jawab langsung, itu merasa bersalah betul di apa yang telah dia dapatkan. Dia bersalah dengan hal itu. Kamu ini ya, ini tak baik, ini kayak menceramahi. Paham ya, ceramah ya, memberikan ceramah. Oke. Kalau yang teman itu seperti apa? Teman ini yang banyak nih sekarang nih. Ketika kami CGP itu kumpul, rata-rata teman. Kalau saya mana? Membuat merasa bersalah. Dari mana saya datang merasa bersalah? Kan ditanya tuh satu persatu tuh. Saya bu, ada budak merokok waktu di sekolah lama saya itu bu. Saya panggil orang tua dia. Saya suruh beli rokok yang dia mau. Tak nak diambil. Gak mau lagi merokok. Ini rokok ini, bapak ada Surya, ada LA, ini. Silakan ambil rokok. Tak mau dia. Kan merasa bersalah kan? Panggil orang tua dulu, tambah don gitu. Kalau temannya seperti apa? PK biasanya kebanyakan teman. Jadi teman ini ada anak salah nih. Yang tahu dia sama dia, karena dia saking dekat sama anak. Bisa saking dekat sama anak apa? Wali. Nah, kita ada juga banyak juga guru yang gak wali kelas dekat sama anak, maupun banyak. Contohnya apa yang teman ini? Misalkan bapak ada anak bermasalah, si A, tadi ibu dengar katanya kamu ambil air minum. Gitu. Teman sama teman kalian nggak jauh beda. Tapi teman ini dia lebih cenderung lebih subjektif. Subjektifnya apa? Mendukung. Yang salah. Kalau nak pacaran itu jangan sampai kayak gitu kali. Pacaran boleh. Boleh. Tapi jangan main-main. Sekedar suka aja lah. Nah, kacau kan? Teman. Terus ada lagi, itu teman dari segi seperti itu. Teman yang lain seperti apa? Anak ini lebih terbuka dia. Lebih terbuka. Biasanya yang teman itu memang sering nih. Anak-anak lebih terbuka sama dia. Ya kan, Mem? Iya. Setiap ada masalah ngadu ke Mem, teman. Anak lain ngadu ke Mem, teman. Mem, tadi ada juga ini. Teman. Nah, kalau pemantaunya apa Bapak Ibu? Rudi. Semalam Bapak tengok WA kamu tuh bahasanya tak bagus. Hapus ya. Kamu semalam Bapak nampak naik motor ngebut-ngebut. Jangan itu ya. Dia mantau aja Bapak Ibu. Mantau aja. Semalam Bapak lihat kamu tak pakai sepatu tuh. Pakai sepatu ya. Kalau teman kan nggak gitu. Dia yang cari informasi. Dia cari informasi. Ya, bukan kalau teman tadi kan anak yang datang ke dia kan. Kalau teman tahunya beda lagi. Kira-kira Bapak Ibu dari keempat ini sudah berada di tahapan yang mana? Kalau manajer itu terakhir. Kira-kira Bu Haja ada yang tahap mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau tidak, maksudnya tidak membandingkan, tidak setiap apa gitu. Mungkin Ibu nanti berada di manajer, bisa jadi. Tidak. Kalau Pak Haji, juga dengan penghukum biasanya dasarnya itu Pak, betul apa menghukum? kondisional Pak sebenarnya Pak. Kadang ada permasalahan memang wajib dihukum, ada permasalahan kita jadi teman gitu. Jadi dia konsennya gini, dia cenderung kemana? Kalau saya jujur aja, saya cenderung menghukum. Tapi semenjak segitiga restitusi dan guru penggerak ini, saya agak berubah step by step, walaupun tidak. Kalau Bu Hermalina berada di taman.
Menghukum Pak, membuat merasa bersalah. Kalau saya sih, ibu berada di membuat merasa bersalah kalau saya. Anak-anak itu merasa salah atas kelakuan dia. Atau ibu teman Membuat anak-anak bersalah, karena ada hadisnya. Kalau mereka berada di mana mereka? ada di paling baik Pak. Lembut. Tidak ada ngomong Mau kemana juga? Sikit-sikit. Tapi ibu kebanyakan teman. Soalnya saya nampak dari, ini kan dia memantau nih. Kalau saya guru pemantau memang. Kalau bintang, menghukum. Mana ada tahu menghukum. Itu katanya. Kalau Bu Yuli, teman ya teman. Kalau Bu Erna, menghukum. Bu Mia, Kadang menghukum, kadang teman, tapi banyak kan menghukum Pak. Kalau kerja oke. Nah, baik. Manajernya apa Bapak Ibu? Manajer ini adalah dia ini adalah sesuatu hal yang paling tinggi yang merupakan idaman dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Manajer ini apa? Manajer ini kan dalam arti kata seperti ini. Ada anak yang bermasalah, dia untuk menghukum itu tidak ada. Dia untuk menjadi teman itu ada, diambil sedikit. Dia untuk membuat merasa bersalah itu ada. Pemantau iya, tapi di akhirnya anak ini menjadi lebih baik. Ada kata akhirnya menjadi lebih baik. Contoh, saya waktu itu pernah mendidik anak itu yang degil, yang bingal. Jadi anak ini sering terlambat. Nah itu cuma. Jadi setelah itu saya panggil lah. Kita selesaikan dengan segitiga tadi. Kenapa kamu terlambat? Karena kesesuaian saya punya data. Setiap hari Sabtu dia selalu terlambat. Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu dia aktif terus. Kan saya pemantau juga kan? Tahu saya kan di mana kan? Setelah itu saya dekati dia. Nah, kenapa? Setiap hari Sabtu ini Pak, hari Sabtu itu orang tua saya itu mandah tuh kerjanya itu dari daerah ke daerah dulu, nggak ada satu. Mandah, pindah. Jadi saya ngantar ayah saya dulu ke PT kan ada mobil gitu Bu. Jadi ngantar dia ke situ dulu dan itu jaraknya jauh Pak. Kita 15 kilo. Dan saya ngantar jam 6 pagi. Terus saya kasih alternatif. Kenapa kok nggak berangkatnya subuh? Kalau subuh Pak, mohon maaf Pak, saya tinggalnya jauh Pak. Ini Pak, malam gelap. Ini segala macam itu alasan dia gitu. Oke lah. Jadi penyelesaian segitiga restitusinya bagaimana? Akhirnya kamu terlambat nih. Yang namanya terlambat itu baik apa tidak dengan keyakinan keras kita? Tidak baik. Lantas apa yang harus kamu lakukan? Saya mencari solusi Pak. Akhirnya solusinya Bu, dia cari tetangga, orang tua mengatakan mengantar di sekolah hari Sabtu, ayam pada di sini. Kan itu kan penyelesaian. Akhirnya apa? Dia terlambat lagi tidak. Nah itu manajer memberikan pengarahan, kita kontrol dia. Tapi kalau penghukum, dia mana tahu bapak dia nak mandana tidak? Nak tahu selesai atau Sabtu itu mau baik apa tidak? Kan seperti itu. Masa bersalah apa? Sekedar kamu tak boleh kayak gitu-gitu. Masa bersalah dia. Kalau teman, tak apa-apa nak bersalah hati-hati ya dia. Nanti kalau datang guru, cakap aja baik-baik. Kayak gitu kalau masa bersalah. Kan gitu ya? Oke, itu namanya posisi manajer. Ada Bapak Ibu? Nah ini katanya apa ini? Aneh. Nih, penghukum. Kamu terus yang terlambat. Ambil sampah sana. Siapa? Bintang. Oke, ini. Bukan salah. Nah ini Bu Emelda kayak ini biasanya. Saya paham tuh nih, karena mana wali kelas. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kata-kata ibu? Itu capek loh nak. Itu walas kamu tuh ya. Coba lah nak. Berubah lagi lah. Ibu malu kamu kena hukum. Itu gara-gara kamu tuh. Kadang-kadang guru-guru berbual ibu.
walaupun ibu tak menanggapi, tapi kamu tuh anak ibu karena ibu kan balik kelas kamu, kan gitu kan? Itu balik kelas seperti itu. Iya. Nah, terus kemana Pak? Ayo bantulah Bapak, ayo bantulah, janganlah kamu main itu. Kamu tuh bahasa Inggris kamu bagus, coba kamu belajar lagi, jangan rendah-rendah terus, ya kan? Apalagi, ya sudah, kalian tidak apa-apa, ya sudah lanjut lagi, selesai perkara, betul kan kawan. Nah, tapi saya. Nah, tapi bisa, Pak. Lagi remaja di sana itu dia tak buat. Sedangkan ada Ini hampir nih 2 orang anak nih. Dia kalau sama saya tak pernah merasa happy fun, intan. Anak ibu, intan sama Lina. Kalau saya marah, jangan marah-marah Pak. Hilang nanti Bapak nanti. Berani dia, cuma dia berani. Karena saya apa? Ya, Cuman dia yang berani. karena dia tak merasa apa, saya karena merasa memberi hukuman itu tidak sama dia. Dan saya langsung, mohon maaf ya, tolong ketika serius, ketika bercanda. Kamu ini kebanyakan bercanda sama Bapak, kamu ambil nanti Bapak jadikan kawan. Jadikan kawan. Contoh di WA ini, saya paling, Bapak Ibu semuanya kalau di WA, cukup sekedarnya. Contoh misalkan, Pak, tugas saya, oke terima kasih, sudah selesai. Ada kan? Oh, anak gini ya, besok tolong ini ya, itu udah teman. Boleh kayak gitu, boleh. Tak ada yang melarang, kita ambil teman anak kalau yang melarang, tapi kita ini yang kemarin tahu. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu posisinya, ya kan? Bapak ini sering melihat kamu segala macamnya, sudah saya sampaikan tadi ya, Ibu. Kesalahan kamu lakukan, mantau tuh, ibarat kata hanya mantau aja dia. Udah. Nah ini, manajer tadi. Nah ini seperti saya sampaikan tadi. Ada nggak yang kamu langgar? Nilai apa yang kamu langgar? Kamu bersedia memperbaikinya, bersedia. Ada solusi untuk dia walaupun solusinya itu pelik, rumit. Kayak tadi kan dia alasannya kan orang tua saya diantar dulu Bu. Saya tanya, ada nggak tetangga kira-kira nak? Ada. Mau nggak orang tua kamu, bapak kamu kerja di PT, besar ya itu. Banyak berapa gaji? Oh, maaf ya, gaji di situ Bu. Tidak sampai 10 dikit, 10 dikit. Kurang lebih 10 juta. Rata-rata, itu kan pernah ada penelitian Pak. Rata-rata pemasukan wali murid guru Al-Kausar, wali murid Al-Kausar 10 juta paling rendah Bu. UJT itu nak field trip, nak studi banding ke Singapura mau aja tuh. Kemarin tuh ke Korea Bu. 3 orang ke Korea Bu, 3 orang anak. Berapa biaya Bu? Hampir harga satu rumpung loh. 28 juta. Sanggup Bapak dekat. Sanggup dia. Saya mau cengang 28 juta. ACC. Ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini tolong perhatikan. Ini penting. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu besok coba lakukan ini. Penyelesaian masalah. Ya. Yang pertama itu saya contohkan dengan bahasa contoh aja lah ya. Misalkan ada anak kasus nih Bapak Ibu. Kasus ya kan, kita panggil. Ini Bu Mega. Ini penting nih karena Ibu yang akan manggil anak dan kesiswaan. Ya. Panggil anak nih, misalkan dia terlambat nih, kelahi lah contohnya. Kelahi. Panggil anak satu dulu. Jangan pernah manggil 2 anak sekaligus. Satu. Oke, panggil anak satu dulu. Menstabilkan identitasnya apa? Ya. Bahwasanya apa yang dia lakukan itu masalah nggak besar kali. Stabilkan dulu keadaan. Contoh Bima aja lah. Bukan Sahendra yang sering kelahi kan. Sahendra, gimana kabarnya? Sehat. Kenapa ibu panggil? Saya kelahi Bu. Oh kelahi. Sama siapa? Sama siapa Bu? Oke. Kalau Ibu boleh tahu, kelahi kamu kenapa? Oh dia media nama bapak saya Bu. Oh, stabilkan kata-kata stabil. Ibu paham, Ibu mengerti apa yang kamu lakukan. Ibu pun kalau dihina nama bapak Ibu nggak bakal terima. Paham ya? Ibu nggak bakal terima. Tapi Ibu tetap bakal kelahi seperti kamu. Cuman Ibu pastinya nggak bakal terima karena keluarga itu martabat yang paling tertinggi. Karena
keluarga itu yang wajib kita jaga. Apalagi nama orang tua disebut tanpa ada sebab masalah. Ibu pasti akan marah. Sama halnya dengan saya bakal marah. Karena ibu perempuan itu nggak akan kelahi. Mungkin ibu akan pendam dan nangis saja. Gitu aja, kayak bercanda gitu lah. Nah, lanjut itu kan itu stabil namanya. Terus validasi tindakan yang salah. Bahwasanya kalian salah. Tapi saya benar. Kamu kelahi, apa yang kamu lakukan kelahi waktu itu? Pukul bu, tinju bu. Ada luka, ada bu. Saya tahu undang-undang. Bahwasanya pemukulan itu bisa dimasuk penjara. Nah, yakinkan bahwa itu salah. Bahwasanya yang saya lakukan itu tidak benar. Itu sudah merusak keyakinan kelas. Itu bisa melanggar aturan norma. Sandra mau, gara-gara meninju kawan itu, Sandra bisa dikeluarkan dari sekolah dan Sandra bisa ditangkap polisi dan itu dengan denda kalau dia parah dan melapor ke polisi. Gitu ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Sekarang nih, Ibu udah paham dengan kasus Sandra dan segala macamnya. Kira-kira Sandra sadar nggak kalau itu salah? Kalau dia, enggak bu, saya nggak salah bu, gini berarti Ibu ulang lagi dari awal. Berarti yang pertama bu salah konsep. Nah, ulang lagi. Kalau dia jawab, saya nggak salah bu. Di mana tanya salahnya Sandra? Oh, saya hanya membela diri. Sekarang pertanyaannya, ada maling Sandra, maling. Kasih contoh konkret lagi. Ada maling ayam nih, ketahuan sama pemiliknya, mati yang punya pemilik ayam tuh, yang dipenjara, yang penjara siapa? Yang bunuh, yang pencuri ayam itu. Bahwa segala sesuatu itu tidak harus melakukan tindakan kekerasan. Itu tindakan. Tanyakan lagi, salah Sandra? Ya bu, saya salah dan kira-kira kalau kesalahan Sandra itu kira-kira Sandra mau minta maaf tidak? Oh, oke, sekarang nanti kita temukan Sandra. Kan udah tenang tuh. Nah, panggil lagi satunya. Nah, kamu tunggu di kantor sekolah, ibu ambil dulu satu. Temukan, selesaikan. Mau kelain lagi atau tidak? Tidak bu, saya tidak salah. Dan kira-kira karena dia sudah luka, apa yang harus kamu lakukan? Nah, saya akan bisa mengobati. Selesai. Itu namanya segitiga restitusi. Seperti itu. Saya nggak perlu jelaskan bahasa-bahasanya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke konkretnya. Oke Bapak Ibu, kita refleksi sedikit. Ibu Mira, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu lah pertanyaan. Bu. Pertanyaan. Ayo. Pertanyaan. Pertanyaan masalah tadi Bu. Ini materi ini berkaitan sama wali kelas untuk Ya, kedepannya. wali kelas, guru BK. Karena target kita kan profil pelajar Pancasila. Hah? Banyak, Berkaitan. Ada, semua berkaitan. Karena kan ini bahasa guru. Posisi kontrol guru. Ya. Ayo Bu, bawa aja Bu HP-nya Bu. Dekatan aja, buka aja. Ayo tanya, Ibu mau tanya? Oke. Tanyalah. Ayo Ibu Marina lah satu. Ayo kamu pakai pertanyaan Ibu. Ayo. Oke, oh Nia mau. Ayo. Oke Nia. Oh Nia mau refleksi Pak katanya Pak. Refleksi aja. Ayo Bu. Bu Intang lah tanya. Tanya tentangnya aja Bu. Salah tak masalah. Memantau boleh. Ibu tak paham di mana boleh. Ya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya ingin bertanya kepada Pak Komar masalah materi tadi. Itu kan tadi kita kan di kelas kan dah dihilangkan masalah tentang peraturan itu kan, diganti dengan keyakinan. Itu kan Pak, jadi kalau misalnya anak itu sudah ketebuk keyakinan misalnya, kalau dia sudah melakukan kesalahan misalnya pertama dah terlambat misalnya kan, kita kasih maksudnya tidak boleh terlambat lagi atau apa, tapi tetap juga dibuatnya lagi. Itu bagaimana cara mengatasinya? Atau kan itu dia tidak ada, dia tidak akan takut kalau tidak ada peraturan. Tapi kalau ada peraturan kan dia takut kan? Yeah. Sekarang ini peraturan itu hilang. Jadi gimana cara mengatasi anak itu nanti? Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Intang. Ini bagus karena impact-nya ini kan jangka panjang Bu Intang ya. Jadi pertanyaan Bu Intang ini, kita sudah buat keyakinan kelas nih, tapi keyakinan kelas terus dilanggar juga tentang masalah terlambat tadi. Nah,
keyakinan kelas apa yang dia terlambat kita selesaikan dengan segitiga rasius tadi. Segitiga rasius ini bagaimana alasan-alasan dia, penyelesaiannya dia. Terus misalkan dia melakukan pelanggaran lagi, tentu konsepnya kita mengulang lagi Bu Intan. Kita panggil lagi dengan keyakinan kelas yang berbeda. Mungkin kita panggil lagi misalkan keterlambatannya 4 kali 5 kali. Segitiga rasiusnya kesepakatannya kita panggil kepala sekolah. Kepala sekolah. Tanyakan lagi keyakinan kelasnya kan udah kurang nih. Ibu tambah lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah misalkan dia akan memberikan pengaruh positif bagi sekolah selama berada di sekolah, mengikuti pembelajaran. Berarti akhirnya apa itu namanya? Bahasa kebajikannya. Mengikuti peraturan sekolah dengan cara apa? Mengikuti kelas dengan cara disiplin yang lebih baik. Oke. Panggil lagi Bu Intang. Kita tekankan keyakinannya dia. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas nih. Semalam sudah dipanggil karena terlambat. Sekarang kamu terlambat lagi. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan dan kamu berubah? Berarti tanya sama dia apa yang dia mau gitu. Kontra dia lagi. Buat kontra lagi. Iya. Dan dalam kesiswaan itu ada namanya buku kasus. Dicatatkan di sana, Bu. Kalau semalam kan hanya berbual saja. Karena peraturannya kan hanya disiplin saja. Ini kan udah melanggarnya udah sering kali nih. Buat peraturan kelas. Kalau kamu melanggar, bersedia dipanggil kedua orang tuanya. Gitu aja. Yang jelas tidak ada hukuman. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Intang. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah di akhir, kita minta refleksi masing-masing dulu. Nah, kita mulai dari Ibu aja. Satu kata. Boleh. Apa perasaan Ibu setelah mempelajari disiplin positif ini? Setelah mempelajari disiplin positif ini, insya Allah akan berubah. Mungkin dari penghukum tadi akan berubah menjadi sekurang-kurangnya teman atau pemantau. Apa jadi? Setelah mengikuti PET ini, insya Allah kami semakin paham bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk anak. Awalnya barangkali kami lebih banyak memberi hukuman, tapi kedepannya insya Allah akan kami bawa bagaimana anak itu bisa berubah dengan kesadaran sendiri. Refleksi dari saya, menurut saya penyampaian dari Pak Pom sudah sangat jelas ya. Dan untuk kedepannya terutama saya sebagai guru mungkin akan lebih mengenai restitusi segitiga tadi itu Pak, lebih apa lagi ya? Lebih menyenangkan. Jadi tidak sembarangan menghukum aja, maksudnya harus diapakannya lagi, entah dia jadi teman atau jadi pemantau. Nah, terima kasih. Baiklah, dari refleksi dari Pak Pom tadi, saya sedikit mengetahui tentang segitiga restitusi dan itu berkaitan dengan BK. Jadi saya sedikit mengetahui tentang tanggung jawab saya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Muhammad Hafidin untuk refleksi saya pribadi itu sangat menyenangkan ya, kita mendapat ilmu dari tidak tahu menjadi tahu dan perlahan akan menerapkan di sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah pemaparan dari kami tentang disiplin positif, disiplinasi untuk tugas aksi nyata modul 1.4. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembalikan ke Bu aja. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Muhammad Hafidin SPDIR yang telah menyampaikan diseminasi hari ini tentang disiplin positif. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mengubah paradigma kita sebagai guru, khususnya di SMP Negeri Malukan ini untuk
selalu ya menjayakan sekolah kita ini. Sama-sama kita berkolaborasi dengan sekolah guru penggerak dan rekan-rekan guru lainnya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan kesilapan dalam penyampaian. Mari kita akhiri acara ini dengan lafaz alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma baik kepada anda semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Yes. Oke, baik, di pertemuan kali ini Bapak akan mendiseminasikan atau bahasa sederhananya menyeminarkan atau mensosialisasikan masalah keyakinan kelas yang pada umumnya tidak pernah kita laksanakan. Betul, Intan? Betul. Bisa ketawa, Intan? Ya, kita serius hari ini. Ya. Diseminasi itu apa, Pak? Bapak akan mensosialisasikan kepada anak Bapak semuanya tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Sekarang pertanyaannya, tahu peraturan kelas? Tahu. Baru dengar keyakinan kelas? Baru. Mana tahu ada yang sudah paham apa perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ada yang paham? Kalau peraturan kelas apa kira-kira Bima? Bima? Memakai dasi waktu sini. Apa lagi? Peraturan. Ada peraturan ya? Di kelas kita ada ya? Apalagi sama Bapak ya? Banyak kali ya? Oke. 50 lebih. Jadi yang dilaksanakan berapa persen? 2%. Oke. Peraturan dan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan itu adalah poin-poin penting yang harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan, kalau tidak kena hukum. Tapi keyakinan kelas itu tidak. Keyakinan kelas itu apa, Pak? Keyakinan kelas itu adalah sebuah perubahan diri yang ada pada diri anak Bapak semuanya, yang mencerminkan untuk pembiasaan ke depan lebih baik. Nah, itu bahasa sederhananya keyakinan. Contohnya apa? Misalkan peraturan sekolah, buanglah sampah pada tempat. Itu peraturan, betul? Betul. Kalau keyakinan kelas itu apa? Jaga kebersihan. Kira-kira kalau kita jaga kebersihan itu ada impact-nya nggak sama kita? Ada imbasnya kalau kamu melanggar, kira-kira kena hukum tidak? Kalau peraturan iya, kalau keyakinan tidak. Kenapa tidak? Karena itu merupakan dasar kamu untuk melakukan perubahan. Contoh, bahasa lainnya, dilarang berkata kasar, membuli kepada teman. Itu peraturan. Bahasa sederhananya apa? Sopan santun. Contoh, dilarang mencontek ketika ujian. Keyakinan kelasnya apa? Pandai-pandai. Kok pandai-pandai? Jujur. Contoh, dilarang melawan kepada guru karena guru merupakan orang tua di sekolah. Keyakinan kelasnya apa? Yang lain, hormati guru. Itu keyakinan. Contoh, pakailah dasi, topi, ikat pinggang dan sepatu ketika di sekolah. Peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Kerapian, keindahan. Jadi, nih, Bapak harus kasih tahu ke anak Bapak,
ketahui bahwasanya di era sekarang ya, peraturan kelas, peraturan sekolah itu berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah pembiasaan diri untuk menjadi lebih baik tanpa adanya konsekuensi. Di sini kamu tertanam tanpa adanya hukuman. Sekarang siapa yang setuju? Mana yang Bapak inginkan, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Hah? Yang keras? Mana yang Bapak inginkan, peraturan sekolah, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa menginginkan keyakinan kelas? Hah? Lebih nempel, lebih mengenal. Boleh bahasa kamu, tak apa. Ada lagi? Beda. Kalau peraturan itu yang melekat dengan ini tata tertib yang harus kamu ikuti. Kalau kamu langgar ada hukuman. Kalau keyakinan kelas tidak. Kalau misalkan Pak, keyakinan itu dilanggar, apa yang akan dilakukan Pak? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita diskusi bareng. Bima kenapa nggak mengerjakan PR? Apa masalahnya? Kira-kira kamu nggak mengerjakan PR itu alasannya apa? Kita bicara baik-baik. Disitulah yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan, Bima tak buat PR, maju ke depan, berdiri di depan. Push up. Paham maksudnya? Kira-kira mana yang lebih enak? Keyakinan. Sekarang paham mana perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Beda? Paham? Paham. Bisa dimengerti ya? Baik, demikian. Nanti kita ambil absensi, baru kita pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya rasakan sangat bahagia terhadap pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Komar Hapidi. Belum. Saya sangat senang pemaparan pada hari ini pada Bapak Komar. Oke. Nama saya Yulis, saya sangat senang pada hari ini sama Bapak Komar Hapidin. Oke.